Oh iya bre, gue kelupaan. Ada satu lagi di mana mobil ini udah ada pedal shiftnya ya. Jadi sehingga makin membuat kalian berasa memakai mobil sport beneran karena ada pedal shiftnya. Mantap. Budiawan Arif Anggoro di sini dan kita balik lagi di garasi mobil, serunya review mobil di garasi rumah. Oke bre, di video ini gue ingin mereview salah satu mobil yang cukup familiar. Mungkin kalau kalian lihat dari bentuk badannya, bentuk bodinya, dan ini adalah mobil sedan yang mana mobil ini dikeluarkan pada tahun 2006 menggantikan salah satu mobil Honda IS pada waktu itu. Tapi sayang nih, mobil ini cukup sebentar ya menurut gue ya, karena baru dikeluarkan pada tahun 2006 sampai hanya 2011 saja. Dan mobil ini terkenal di kalangan masyarakat Indonesia adalah mobil yang dikenal dengan sebutan nama mobil sedan atau Honda Civic Batman. Apalagi yang warna hitam ya, mirip banget. Karena mungkin dari bentuknya, dimensinya, ground clearance-nya cukup rendah. Kalau menurut gue, ya mungkin beberapa kalangan masyarakat Indonesia menyebutnya sebagai Honda atau Honda Civic Batman. Dan inilah dia Honda Civic FD1 Facelift 2009. Oke, langsung aja kita review mobil ini. Seperti yang gue bilang bahwa mobilnya adalah Honda Civic Facelift ya. Honda Civic Batman atau FD1, tapi udah facelift tahun 2009. Dan mobil ini kebetulan sekali dijual, lokasinya di Cirebon. Kalau kalian berminat bisa hubungin gue. Nanti kalian bisa komen di kolom komentar atau hubungi nanti nomor HP-nya gue cantumin di deskripsi. Tapi wow, ini cukup susah juga nih gue dapat mobil cukup langka menurut gue nih. Tapi kalau kalian, dan sebelumnya kalau kalian suka dengan channel Garasi Mobil, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Atau mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar kalau yang kalian punya mobil ini, FD1 yang ini, yang sebelum facelift atau yang setelah facelift ini. Bolehlah sharing-sharing info pengalaman sebagai auto owner experience kalian ya. Nah, langsung aja dari tampilannya atau dari muka, dimana bumper ini cukup khas banget dari Honda Civic zaman dulu ya. Banyak yang bilang ini manis, lekukannya dari mulai headlamp sampai bumper itu tegas banget, tapi lekukannya itu nggak terkesan kaku ya. Jadi lebih kelihatan sedan tapi lebih ke sport gitu, sedan sport lah gitu. Jadi enak dilihat. Nah, yang pertama dari headlamp ya. Kita bahas headlamp. Headlampnya ini udah black smoke nih, memang mika, tapi dibandingkan yang sebelum facelift itu dia masih putih. Ya ini ini ada smoke hitamnya nih, aksennya. Secara headlamp bentuknya sama, masih menggunakan multi reflektor biasa. Terus, ya itu bedanya dengan yang sebelum facelift itu. Terus fog lamp ya. Kalau fog lamp kan kalau ini juga yang di facelift sudah ada. Kalau yang sebelum facelift itu setahu gue belum ada fog lampnya. Dan yang paling gue suka di sini adalah grill depannya tadi itu sama emblem Honda warna merah itu gede banget ya, jadi keren gitu. Nah, di sini ada lampu sen ya. Di sini lampu sennya ada double ternyata, di depan tuh lampu sennya dari sini, ada juga yang di fender. Kalau yang di FD2 itu kan lampu sennya sudah menyatu, ada yang menyatu di spion ya. Kalau ini ada di fender di bagian belakang sini. Nanti kita akan coba lihat. Dan terakhir kalau kita lihat tampilan depannya, yang gue suka adalah dari sisi bentuk sedan, ground clearance-nya cukup rendah sekali, makanya gue sampai jongkok gimana, ya kan? Terus ini wipernya udah kayak model bus gitu loh. Jadi nggak seirama gini kan. Kalau ini kayak model-model mobil grandis lah. Jadi dua arah yang berlawan untuk wiper depannya. Nah,
Di bagian ban, ini peleknya udah diganti ya. Harusnya peleknya masih singleton warna silver juga. Kalau nggak salah itu warna bintang 5 bentuknya, bentuk velgnya. Tapi ini udah diganti sama pemiliknya. Ini dengan ukuran ban 205/55 R16. Ini juga bannya juga udah diganti nih, jadi 225/45 ring 17. Nah, tadi seperti yang gue sebutkan bahwa di sini, ini di fender, ini ada lampu sen. Jadi lampu sen nggak nyatu di mana? Spionnya ya, sendiri letaknya. Jadi ada 2 lampu sen. Ini spionnya, spion ini sudah elektrik ya, tapi juga sudah auto folding atau bisa di retract. Nah, inilah salah satu fitur yang ada di Honda Civic FD 1 facelift ini. Dan kalau kita lihat dari sisi samping, di mana kuncinya masih menggunakan kunci yang biasa ya, konvensional ya, tapi memang sudah ada door lock dan unlocknya ya. Tapi yang jelas kita lihat nih masih seperti ini cara buka pintunya secara manual. Tapi door handle-nya sudah ada krum-kruman nih men. Kalau yang di sini udah ada door handle krum-kruman dan udah ada shark fin antena di bagian belakang. Wow. Terus ada set body molding di sini sebelah ini dengan aksen krum-kruman yang membuat ini tambah terkesan mobil ini manis atau sporty ya. Udah sedan, dari tampilan depannya cakep banget, khas banget, aerodinamis, ground clearance-nya pendek, dan ini juga ada krum-kruman handle door handle-nya. Terus ada set body molding di mana ini menambah kesan lux. Nah, mobil ini juga merupakan menurut gue pribadi lah mobil yang sedan yang cukup luxury atau cukup oke lah, sesuai dengan pesaingnya, sama dengan pesaingnya yaitu di Corolla Altis ya. Tapi sih menurut gue ini sih oke banget sih kalau udah kalian bawa mobil ini, keren. Nah bre, di bagian mesin, di mana mobil ini cupnya udah dilapisin cover atau peredam. Terus dari mesinnya cukup padat ya kalau di Honda Civic ini. Ini iVTEC, Honda iVTEC mesinnya udah, tapi masih single overhead camshaft. Kalau di FD2 dia udah double overhead camshaft ya. Nah ini cc 1800 dengan tenaga maksimal di 144 horsepower dan di 140 horsepower dan di torsi maksimal di 177 Nm. Kalau yang di FD2 setahu gue karena dia 2000 cc itu tenaga maksimalnya di 155, jadi lebih besar, kurang lebih 15 horsepower ya selisihnya. Wow, cukup mumpuni ya. Oke bre, di bagian belakang ada yang berubah jika dibandingkan FD1 yang sebelum facelift, di mana secara bentuk headlamp memang kurang lebih sama ya, tapi yang dalam ini kalau yang sebelum facelift itu kan bulat ya. Kalau ini udah lebih ke ngotak atau trapesium bentuknya, dan ada aksen kayak black smoke gitu loh di lampu belakang, di headlamp belakangnya. Terus ada emblem Civic, terus ada 1,8 iVTEC karena memang mobil ini adalah mobil dengan cc 1800 dengan kode mesin R18A1 kalau nggak salah. Dari sini, nah untuk rear kamera sama sensor belakang 4 titik ini tambahan ya. Sebelumnya memang bawaannya dia nggak ada, tapi ini karena pemiliknya ditambahin. Kita lihat dulu di bagian bagasi. Nah di bagian bagasi ini lapang banget bagasinya, jadi sampai ke ujung ya. Ujung banget, mirip-mirip dengan Corolla Altis. Nah untuk kalau kalian ingin melipat jok belakang ini, kalian bisa tarik nih, bisa tarik di sini ya. Jadi kalian bisa tutup reclining sandaran atau bagian headrest yang row keduanya. Nah di sini sangat rapi banget jika ada covernya dengan berbalut karpet bludru gitu. Terus ada di sini ada ruang penyimpanan ban dan tools. Bannya juga sudah full size sama dengan yang dipakai. Jadi bukan ban rommel ya. Kita lanjut ke bagian tengah atau row kedua. Oke, yuk. Oke bre, di row kedua kita lihat secara legroom lebih dari 5 jari ya. Ini mobil tidak bisa dimundurin lagi karena udah mentok pastinya. Headroom kurang lebih di 7 jari masih oke. Dengan dimana legroom ini sungguh lega banget, 10 jarian lah kalau posisi gini ya. Tapi kalau di ini kaki kalian diselonjorin,
nyaman banget, joknya empuk banget, tebel sih memang. Untuk jok ini sebelumnya kalau di FD1 ini bukan kulit ya, bukan kulit, tapi udah sama pemiliknya dilapisin, udah dibalut lagi dengan jok kulit, dikasih cover jok kulit. Jadi empuk banget, headrest juga enak. Enak banget. Adjuster headrest. Oke juga. Di sini kan ada armrest dan ada cup holder, 2 cup holder sama kayak model sedan-sedan lainnya, Corolla Altis, Camry seperti itu. Terus di sini kita lihat ada cantelan buat kayak naruh belanjaan. Ruang penyimpanan juga ada di sini. Nah, untuk ruang penyimpanan lainnya ada hanya cup holder di sini ya. Cukup lumayan luas sih cup holdernya. Di mobil juga ada power window-nya. Nah, satu hal di sini, door trimnya ini kulit loh, empuk loh, soft touch loh, warna hitam. Tapi di sini di bagian ini di armrest yang sini ini juga sama pemiliknya udah dikasih cover lagi kulit, warnanya beige juga sama dengan jok. Jadi terkesan agak lebih premium lah, lebih enak dilihat. Jadi cocok penggabungan warnanya. Wow, tadi udah ada power window, ada ini hand grip fleksibel atau bisa di retract. Oh ya, satu lagi ada lampu baca di bagian sini ya. Nah, kita pindah ke bagian depan. Wow, ketika gue masuk gue merasakan sensasi naik mobil sport. Keren, gila. Pegangannya juga pas banget ya. Oke, tadi sebelumnya gue lupa infoin bahwa kalau di belakang juga ada rear defogger ya. Terus lanjut lagi, baik lagi, kalau kita lihat dari visibilitas tuh kacanya gede ya, cukup besar. Naik Civic FD Batman ini atau F Batman ini ada dashboardnya gue luas banget, dimana kita mulai dulu dari MID. Ini ada keren sih, bener keren. Jadi ada 2 panel ya untuk dashboardnya, dan untuk melihat MID-nya itu yang pertama dari sini, yang di sini itu ada temperatur, kilometer per hours atau kecepatan, terus ada fuel gauge. Kalau di sini itu kalian bisa di sini pengaturannya. Oh, yang panel ini untuk ngatur yang di bagian ini bagiannya modenya mode sport banget, karena cuma ada satu speedometer ya, seperti speedometer pada umumnya itu masih jarum ya. Kalau tadi yang di sini digital, ini speedometer di tengah gitu, jadi kayak berasa mobil sport banget. Di speedometer kan bisa setting di sini. Itu ada trip A, kilometer per liter, terus trip B. Udah. Nah, di sini juga ada posisi atau letak transmisi kalian ketika parking, terus mundur, rear, normal atau netral, atau drive dan S gitu. Dan juga ada instrumen-instrumen lainnya yang pada umumnya sudah ada di mobil-mobil lainnya, seperti handbrake menyala, pintu buka-buka, seat belt segala macam. Tapi secara kita lihat speedometer di tengah itu berasa naik mobil sport banget. Nah, terus mobil ini sudah dilengkapi dengan tilt and telescopic steering. Keren pada tahun 2009. Terus ada pedal shift kanan kiri, berasa mobil sport banget kan, keren. Nah, di sini juga ada audio switching control, kalian bisa cek atau atur di audionya. Audionya kebetulan juga udah double din ya. Jadi ada audio switching control, kalian bisa atur dari sini channel, volume, mode segala macam. Terus ada cruise control di sini. Tuh. Ada cruise control, kalian bisa atur, set juga. Mobil ini setirnya enak banget, kulit khas banget nih, sama dengan GD8 ya kalau tidak salah ya. Setir-setirannya nih, tipe-tipe setiran modelnya kayak mirip banget dengan GD8 atau Honda Jazz, dengan palang 3 gini, segitiga gitu. Dan juga di tengahnya itu kayak gembung gede gitu, ada logo Honda warna merah. Jadi khas banget deh mobil Honda-nya ini. Terus wow, keren. Ya, ini transmisinya juga masih belum CVT, masih konvensional di sini. Oke, kita ke ruang penyimpanan. Di sini ada armrest tapi pendek banget, tapi udah ada berbalut kulit, soft touch gitu, keren. Ruang penyimpanan 1, ruang penyimpanan 2, ruang penyimpanan 3. Wow, ada penyimpanan lagi, ada 4 ruang penyimpanan. Terus ada glove boxnya, tinggal ditarik tuasnya terus ngebuka. Glove boxnya cukup lumayan luas sih. Terus ada sisanya cup holder di bagian sini, kanan kiri.
Wow, terus ada speaker ya, speaker juga kanan kiri, dan ada Twitter di sana. Terus secara door trim kurang lebih sama, ini juga soft touch warna hitam kulit, dan ini juga dibalut sama pemiliknya yang bagian bawah sini biar sama dengan jok, karena joknya dikasih cover kulit, jadi biar sama. Jadi perpaduannya hitam dan beige, itu cukup keren sekali sih menurut gue sih. Nah, di sini ada pengaturan seperti biasanya ada buat electric mirror dan auto folding atau retract mirrornya. Di sini bisa atur kanan kiri, itu ada power window, auto untuk pengemudi. Ini juga untuk dari door handle yang dari bagian dalam juga dibalut dengan warna bukan cream tapi warna silver gitu, keren. Mantap nih asli. Di sini juga kanan kiri ada hand gripnya ya, di belakang juga ya. Dua di belakang, dua di depan ternyata. Biasanya kan kalau kadang ada mobil yang di bagian pengemudi itu kan nggak ada hand gripnya bagian driver, tapi di sini ada. Oke, satu lagi tadi di bawah panel sel atau reset di ini itu ada buat nyalain fog lamp. Nah, kalau yang di FD2 setahu gue ada tambahan stability control atau VSA kalau disebutnya kalau nggak salah. Terus dari ini kisi AC nggak ada krum-krumannya, warnanya juga hitam sama, nggak ada aksen krum-krumannya. Terus dari sini AC juga masih kompor gas ya. Nah, ini ada heaternya, ada blower heaternya, ini AC-nya untuk freonnya. Terus pengaturan AC bisa ke depan, bawah doang, terus sama di ke bawah, dan ada nyalain defoggernya. Terus di bagian audio udah double din, bisa USB, kalian bisa masukkan juga, ada colokan USB, aux, Bluetooth, audio, radio. Nah, ini karena ada tambahan kamera ya, kamera mundur, jadi ada nih keluar ada kamera view-nya. Dan juga Bluetooth bisa kalian pakai untuk audio, media, atau angkat telepon seperti itu. Kurang lebih seperti itu aja sih, tapi sih keren sih. Dari visibilitas sih oke punya. Di sini ada lampu baca ya, 2 lampu baca. Ya, ini juga di sun visor-nya ada kaca, dua-duanya ada kacanya, cukup keren dan cukup wah. Lampu hazardnya ada di tengah nih. Amazing lah, cukup amazing ya. Jadi serasa pengen test drive gue. Oh iya, satu lagi, di joknya juga bisa ada adjusternya, ada high adjusternya untuk di jok ya. Jadi nggak cuma maju mundur reclining, tapi ada atas bawah atau untuk mengatur ketinggian dan posisi jok sesuai dengan kenyamanan ketika kalian mengemudi mobil ini. Karena mobil ini cukup sporty banget sih, rasa pakai mobil sport. Soalnya ground pendek banget, sedan. Tampilan dashboardnya cukup luas, gaya mengemudinya juga wow, keren. Jadi itu ya, mobil ini dibuka harga kalau nggak salah kalau 135 juta ya. Kalau kalian berminat bisa kontak gue. Lokasi mobil ada di Cirebon, Jawa Barat, tahun 2009. Ini Matic 5 percepatan ya, Maticnya yang di Honda Civic ini, dan belum CVT. Kalau kalian minat silahkan tulis di kolom komentar atau bisa WA atau WhatsApp, nanti nomor saya atau gua masukkan ke deskripsi. Oke? Paling itu aja review kita kali ini tentang Honda Civic FD atau dikenal dengan Honda Civic Batman. Ini Matic 2009 Matic dan sudah facelift. Ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman yang lain kalau kalian suka dengan channel Garasi Mobil dan video ini. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.